Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part yang kedua, kelanjutan dari pengukuran korelasi atau derajat hubungan antara dua variabel. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini, kita mencoba untuk menguji atau mengukur derajat keeratan ataupun hubungan yang terjadi antara dua variabel yang dua-duanya berbentuk data numerik. Nah, tentu uji yang kita gunakan terkait dengan jenis data yang kita miliki, yaitu menggunakan nilai koefisien korelasi persen product moment. Nah, nilai koefisien inilah yang nantinya kita interpretasikan untuk melihat kekuatan hubungan yang terjadi antara dua variabel. Nah, koefisien korelasi nantinya itu disimpulkan dengan huruf R kecil. Nah, nilai R kecil inilah yang nantinya menggambarkan derajat hubungan atau koefisien yang menjelaskan kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, secara manual, proses perhitungan dari koefisien korelasi menggunakan rumus yang sederhana ini. R sama dengan N, atau N itu jumlah data, nanti dikali dengan sigma XY. Nah, sigma XY, jadi jumlahkan seluruh perkalian antara nilai-nilai pada masing-masing responden pada variabel X dan variabel Y-nya. Nah, kemudian nanti dikurangi dengan sigma X kali dengan sigma Y. Nah, nanti tentu ini secara manual nanti kita dibantu dengan membuat tabel dulu yang merupakan hasil perkalian masing-masing kelompok yang nantinya kita masukkan angkanya ke dalam rumus ini. Nah, kemudian setelah didapatkan, dibagi dengan akar N kali sigma X dikuadratkan. Jadi nanti jumlahkan hasil kuadrat dari variabel X-nya. Nanti dikurangi dengan jumlah total dari X-nya. Dikali dengan N kali sigma Y dikuadratkan, dikurangi dengan sigma Y. Jadi jumlah Y nanti baru dikuadratkan. Jadi tolong hati-hati dilihat notasi dari rumusnya. Jangan salah di dalam memasukkan angka-angkanya. Nah, nilai korelasi koefisien itu sebenarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Atau kalau kita ingin melihat tren hubungannya, apakah positif negatif, maka arahnya nanti tergantung dari dapatnya kita nilai positif atau negatif dari perhitungan koefisien ini. Sehingga range nilainya tentu dari -1 sampai +1. Nah, kalau nantinya penghitungan kita itu kita dapatkan di atas angka 1, tentu ini ada kesalahan di dalam proses penghitungan. Sehingga nilainya hanya bergerak antara -1 sampai dengan 1. Kalau kita dapatkan minus, artinya hubungan yang terbentuk itu seperti yang kita lihat pada pola-pola hubungan tadinya, yaitu berbentuk pola hubungan negatif. Nah, kalau kita dapatnya angkanya positif, maka hubungannya bersifat positif ataupun linear ya, positifnya. Nah, kalau kita dapatkan nantinya nilai R-nya 0, maka jelas ini menggambarkan tidak ada hubungan sama sekali dari dua variabel yang kita uji. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di bagan ini menjelaskan skala hubungan yang terbentuk dari pengujian koefisien korelasinya. Nah, kita katakan tadi kalau kita dapatkan nilainya 0,0, R kecilnya itu atau koefisien korelasinya, ini jelas menggambarkan tidak ada hubungan sama sekali antara dua variabel yang kita miliki. Nah, kemudian batasnya adalah 0,0, kemudian 0,5 sampai nilai tertinggi itu adalah 1,0. Nah, kalau kita dapatkan nantinya nilai R itu 0,0 sampai 0,5, ini nantinya kita interpretasikan
hubungannya hubungan positif tetapi masih dalam kategori lemah. Nanti kalau dapatnya 0,5 kita bisa simpulkan hubungannya positif tetapi kekuatan hubungannya masih dalam kategori sedang. Nah, kemudian makin ke kanan korelasinya tentu hubungannya semakin sempurna. Kalau kita dapatkan 1,0 nilai R-nya itu tentu ini dapat kita simpulkan hubungannya betul-betul hubungan yang sempurna. Nah, demikian juga kalau kita peroleh nantinya nilai R itu bernilai negatif, makin ke bawah ke arah -1, itu tentu hubungannya hampir sempurna, tetapi pola hubungannya bersifat negatif. Ini bisa kita pakai, tetapi nanti ada yang lebih rinci lagi sebagai kategorisasi di dalam penarikan kesimpulan kekuatan hubungan dilihat dari kriteria yang disampaikan oleh Colton. Nah, ini Colton membuat 4 kategori ya. Ada 4 kategori yang bisa kita gunakan sehingga tergantung dari nilai koefisien korelasi yang kita peroleh. Nah, kalau nantinya nilai yang kita peroleh koefisiennya itu 0,0 sampai 0,25, ini bisa kita simpulkan nantinya tidak ada hubungan sama sekali atau hubungannya sangat lemah antara dua variabel yang kita amati. Yang kedua, ada nilai R-nya bergerak dari 0,26 sampai 0,5. Nah, ini nanti masuk dalam kategori hubungannya sedang. Kemudian 0,51 sampai 0,75, nantinya kalau kita dapatkan di range tersebut, kita bisa simpulkan hubungannya bersifat hubungan yang kuat. Nah, kemudian kalau dia di atas 0,76 sampai nilai maksimalnya 1, maka hubungan yang terbentuk itu kita kategorikan sebagai hubungan yang sangat kuat. Atau nantinya kalau mengarah ke angka 1, hubungan itu bersifat hubungan sempurna. Nah, kemudian di dalam uji korelasi kita tidak hanya melihat berapa nilai koefisien korelasinya saja, tetapi untuk meyakinkan kita apakah korelasi ataupun nilai hubungan yang terbentuk itu betul-betul signifikan atau tidak, maka kita harus melakukan pengujian yang kedua yang kita sebut dengan uji signifikansi korelasi. Seperti kita ketahui tadi, nilai koefisien korelasi atau nilai R itu yang kita dapatkan dari rumus yang pertama merupakan langkah pertama untuk dapat menjelaskan derajat hubungan atau kekuatan hubungan secara linear antara dua variabel yang mana kedua-duanya berbentuk data numerik. Nah, berikutnya baru kita masuk ke uji signifikansi korelasi yang tujuannya untuk mengetahui apakah hubungan yang terbentuk di antara dua variabel yang kita uji itu memang hubungan yang bersifat signifikan atau bermakna atau karena faktor kebetulan saja hubungan yang terjadi atau disebut dengan hubungan by chance. Nah, uji signifikansi yang kita gunakan nantinya yaitu dengan membandingkan nilai T hitung. Nilai T kita peroleh dari proses penghitungan menggunakan rumus yang sederhana ini. Kemudian nanti kita bandingkan dengan nilai T yang kita peroleh dari konversi T-tabelnya. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai T itu sebagai berikut. T sama dengan R atau nilai koefisien korelasinya nanti dikali dengan N-2. N itu adalah banyaknya data yang kita uji, dikurangi 2, nanti dibagi dengan akar 1 minus R kuadrat. Nah, ini untuk mendapatkan nilai T hitung. Nah, kemudian nanti kalau ini sudah kita dapatkan nilai T hitung, maka kita akan mencari nilai T-tabel. Nilai T-tabel itu didapat dengan melihat tabel T yang ada pada buku-buku
buku-buku statistik dengan menggunakan derajat kebebasan N-2. N-2, kalau N-nya 5 atau N-nya 10 dikurangi 2 itu tinggal 8. Nah, 8 pada posisi angka 8 dengan taraf signifikansi kita gunakan yaitu 5%, 0,05. Ini tahapan yang kedua, yaitu untuk melihat apakah hubungan yang terbentuk tadinya itu memang signifikan secara statistik atau hanya karena faktor kebetulan saja. Nah, yang ketiga, di samping kita melakukan pengujian signifikansi, kita juga bisa memunculkan nilai lainnya yang kita sebut dengan nilai koefisien determinasi atau yang disimbolkan dengan R kuadrat. Nah, koefisien determinasi ini dapat kita gunakan nantinya untuk mengetahui berapa besar variabel dependen atau variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel independen. Atau dalam bahasa sederhananya, berapa sih kontribusi variabel independen atau variabel X itu terhadap perubahan yang terjadi pada variabel Y-nya atau variabel dependen. Nah, nilai R kuadrat itu nantinya menjelaskan seberapa besar atau seberapa jauh variabel independen itu dapat memprediksi perubahan pada variabel dependen. Nah, berapa besarnya nilai R kuadrat atau nilai determinasi koefisien ini, yaitu antara 0 sampai 1, hampir sama dengan kategori yang kita gunakan pada penghitungan nilai koefisien korelasi produk Mamen itu. Nanti nilai R kuadrat itu kita konversikan dalam bentuk persen, sehingga dia bergerak dari 0% sampai 100%. Nah, formulasinya bagaimana? Untuk menghitung nilai koefisien determinasi atau R kuadrat, kita gunakan rumus seperti ini. Jadi agak sedikit berbeda dengan penghitungan koefisien korelasi. Nah, akar R kuadrat sama dengan akar N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y kurung besar nanti baru dikuadratkan. Jadi hasil perhitungannya itu baru dikuadratkan. Nanti dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma S kuadrat. Nah, kemudian nanti dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilai koefisien determinasinya dari hasil perhitungan ini. Saya kira itu untuk part yang kedua, pemahaman terhadap konsep dan prosedur yang harus kita lalui ketika kita menggunakan uji korelasi dalam rangka untuk mengetahui seberapa jauh hubungan yang terbentuk antara dua variabel yang kita